Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Raja yang adil. Kita buka yuk di Yesaya 32 ayat 1-8. Pendek ya, nanti dibaca semuanya ya. Ibu Yona akan membaca beberapa ayat saja. Sisanya adik-adik yang membaca ayat 1-8 di pasal 32 Yesaya kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yona akan membaca ayat 1 dan 2. Adik-adik nanti dengarkan ya. Yang sudah bisa membaca dibuka Alkitabnya. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempatnya kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik semua, Ibu Yuana menyapa mami papi, ada mungkin oma, ada juga kakak-kakak, ada om dan tante yang nonton Habatus, makanya Ibu Yuana menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, adik-adik semua dengarkan baik-baik. Siapa raja yang adil? Siapa raja yang adil? Tuhan Yesus. Sesungguhnya, kata ini mengatakan sesungguhnya. Arti kata sesungguhnya adalah sesuatu yang diumumkan, hai adik-adik, hai papi mami, hai om tante, hai engkong emak, hai kakek nenek, dengarkan baik-baik. Yesus itu raja yang adil. Dia yang akan membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, dia memberikan satu tindakan yang adil kepada kita. Saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau pun mendapat upah kebenaran. Saat engkau melakukan kejahatan, engkau akan dihukum juga. Makanya Tuhan itu Allah yang adil. Karena keadilannya, orang-orang bebal, orang-orang jahat tidak mau dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu akan mengajarkan kebenaran. Orang-orang yang biasa melakukan kejahatan tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Nah, siapa yang di sini tidak suka firman Tuhan? Siapa yang di sini tidak suka sekolah minggu, tidak suka membaca Alkitab, bahkan tidak suka berdoa? Siapa? Berarti orang-orang yang tidak suka berdoa, melakukan kejahatan, orang-orang ini yang akan diberantas oleh Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang adil. Dia tempat perlindungan bagi yang sedih, yang susah, yang sakit, yang menderita. Tetapi dia bukan tempat perlindungan bagi orang-orang jahat. Karena orang-orang jahat tidak akan bertahan dengan Allah yang adil. Ayat yang 8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal luhur. Ia selalu bertindak demikian. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti firman Tuhan akan melakukan hal luhur. Hal luhur itu apa? Hal yang baik, hal yang benar, hal yang luar biasa sesuai firman Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Makanya adik-adik jangan sampai lupa bahwa di dunia ini ada dua jalan. Nah, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Nah, mengapa ada disebut jalan besar dan jalan sempit? Jalan besar itu jalan yang dilalui orang-orang yang tidak mau dikasih pembatasan, tidak mau dikasih aturan, inginnya bebas, inginnya nggak mau diatur, inginnya melakukan semau-maunya dia sendiri. Tetapi yang jalan sempit itu jalan yang penuh firman Tuhan, ada pembatasan, ada banyak aturan supaya hidupnya sampai ke jalan kebenaran dan hidup berglori. Hidup berglori ada hidup penuh dengan sukacita. Tetapi anak-anak, orang-orang yang tidak mau dapat pembatasan, melakukan seenak sendiri, dia dikatakan di Alkitab tadi orang yang bebal. Orang bebal apa? Ibu Yona pernah ngajarin ya. Orang bebal itu orang yang tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, orang yang semau-maunya sendiri. Dan itu yang akan diberantas oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang adil. Keadilannya itu mencakup semua hal.
yang jahat dihukum, yang baik diberkati. Nah, sekarang adik-adik mau pilih yang mana ini? Mau dihukum apa diberkati? Apa? Oh, puji nama Tuhan, maunya diberkati. Dan kita semua mulai belajar dari Allah kita yang adil, mengikuti perintahnya, menyukakan hatinya, sehingga hidup kita berglori. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kami diberikan anugerah yang luar biasa. Belajar firman-Mu mengajari kami untuk hidup berglori, mengandalkan Engkau dalam segala perkara, dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Abi.